saya Najwa. Pernah gak sih kamu bertanya kenapa kita tuh harus berubah, tetapi tetap tidak berubah juga? Atau kenapa kebiasaan kecil itu bisa menentukan siapa kamu 5 tahun dari sekarang? Bukan karena kamu lemah, tapi mungkin kamu belum ngerti cara kerja kebiasaan itu sendiri. Dan dari sinilah semua itu akan berubah. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya yang berfokus pada cara kerja kebiasaan itu gimana. Dan di sini ada 4 langkah. Jadi 4 langkahnya itu yang pertama ada petunjuk, di mana petunjuk ini timbul dari pola pikir kita sendiri. Kayak contoh, kita memiliki keinginan gitu untuk melakukan kebiasaan yang sebelumnya itu belum pernah kita lakukan gitu, belum pernah kita mencoba untuk hal-hal baru ya. Contoh misal nih kita belum pernah mencoba untuk belajar baking ataupun belajar hal baru lainnya. Terus yang kedua itu ada namanya gairah. Gairah itu sebenarnya lebih ke nafsu sih. Nafsu itu contoh, sebenarnya nafsu ini sama dengan keinginan, cuman bedanya nafsu ini lebih kayak dipengaruhi itu sih, kalau dipengaruhi. Contoh itu kayak nafsunya itu ya dari kebiasaan itu, contoh dia kebiasaan baik lah kita ambil. Misalkan kita melihat orang kok kehidupannya itu udah sukses, atau kehidupannya tuh kayak udah enak gitu. Jadi dari situ mungkin kita ada timbul rasa, kita nih harus lebih fight lagi, kita nih harus lebih berjuang lagi gitu untuk ke tahap berikutnya yang seperti mereka itu yang udah sukses. Nah di situ kan pasti ada gairah ataupun keinginan itu sendiri gitu. Nah kalau yang negatifnya itu mungkin kayak contoh ya dari kesehatan, kayak ibaratnya ada orang pola kesehatan itu baik dah. Seharusnya kan kalau gairah kita itu yang positif, atau kebiasaan kita itu gairah kita itu menanggapinya itu hal yang positif, pasti kita akan positif juga nggak sih kayak untuk menerimanya. Nah kalau dari gairah yang buruk tuh tanggapannya pasti ya buruk juga, dan keinginan kita pasti nggak akan terjalani juga gitu. Kayak kita tuh menganggap kesehatan tuh mungkin jadi sepele atau lain sebagainya. Nah yang ketiga itu ada rutinitas, dimana rutinitas itu seperti tindakan tuh kayak perilaku kita dalam kebiasaan ini sendiri gitu. Yang terakhir nih itu adalah mengenai reward. Nah reward ini sendiri itu kalau menurut saya itu hasil dari proses yang 3 itu tadi. Ada si petunjuk, ada si gairah, ada si rutinitas atau tanggapan. Nah hasilnya itu yang mungkin kita ngasih reward ke diri kita tuh barang. Nah contoh misalkan kita sudah melakukan kebiasaan yang lebih baik gitu dari sebelumnya, misal kayak seperti bangun pagi atau olahraga pagi gitu, ataupun hal-hal yang lain gitu dah. Dan kita tuh memberikan reward kepada diri kita, kayak aku mau beli Tesla, aku mau beli makeup lah, untuk reward diri sendiri gitu, karena udah berhasil mencapai puncaknya gitu. Nah dari situ kita tahu tuh bahwasanya sebenarnya kebiasaan ini bukan hal yang sepele. Sebenarnya hal yang sepele sih. Kenapa? Mungkin orangnya anggapnya mungkin kayak udahlah biasa aja gitu kan. Tapi sebenarnya itu lebih berdampak
berdampak banget sama diri kita untuk kedepannya gitu. Jadi ketika saya membaca buku ini tuh banyak banget sih keterbukaan, apa ya, pikiran saya tuh jadi terbuka gitu ketika membaca buku ini. Kayak oh seharusnya ini gini ya, oh seharusnya tuh gini ya. Jadi yang tadi saya nggak tahu apa-apa kayak jadi oh oke, jadi kayak oh ini berpengaruh banget gitu. Jadi nggak ada sih kata terlambat untuk apa ya, untuk membiasakan hal yang tadinya tuh nggak pernah kita biasakan. Mungkin kita yang tadinya tuh begini, terus kita harus mengubahnya tuh ya harus lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai 4 langkah utama dalam tata cara kebiasaan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ataupun